Yang kedua adalah Perkenalkan, nama saya Mai Yasir Asmadi Haja dengan NIM 1020224000163. saya Rani Fauzan, NIM saya 102022400211. Saya Muhammad Fikri Rahmat dengan NIM 102022400070. Saya Mei Sasmawati dengan NIM 102022400105. Di sini ada fungsi dan manfaat aplikasi. Yang pertama itu ada pelacakan pengeluaran. Itu fungsinya untuk mencatat dan memantau pengeluaran, sehingga dapat melihat di mana uang yang dihabiskan dengan mengidentifikasi area di mana dapat menghemat. Terus yang kedua ada laporan keuangan. Di sini untuk menyediakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pengguna, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan saldo yang membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Baik, yang selanjutnya ada fitur. Sini ada CRUD tentunya. Di CRUD pertama ada create. Create itu kita menambahkan data transaksi baru. Kita bisa menambahkan data-data seperti pengeluaran dan pemasukan. Yang selanjutnya kita bisa read, kita bisa menampilkan data-data tersebut seperti data-data yang kita sudah masukkan tadi, seperti data pengeluaran, pemasukan, dan juga data-data transaksi lainnya. Selanjutnya ada update. Di sini kita bisa mengupdate data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kita bisa mengupdate atau mengubah data transaksi tersebut. Selanjutnya kita bisa mendelete, menghapus transaksi yang kita tidak perlukan lagi. Selanjutnya ada fitur searching, mencari transaksi berdasarkan tanggal, kategori yang ada, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ada filtering. Di sini kita bisa menampilkan data-data, misalnya dari waktu terbaru sampai waktu yang sudah lama gitu. Kita bisa menampilkan transaksi juga pengeluaran, pemasukan pada periode tertentu dan kategori tertentu. Ya. Oke guys, fitur selanjutnya adalah menggunakan array, menyimpan data transaksi dalam bentuk array untuk pengolahan data yang lebih efisien. Terus ada penanganan error, mengatur ulang alternatif untuk menangani error. Misalnya jika memasukkan data yang salah, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta pengguna memasukkan kembali data kembali. Terus juga ada expectation, menangani kesalahan-kesalahan yang tidak terduga seperti koneksi internet dan atau koneksi internet terputus atau error dalam bacaan data. Di sini ada flowchart aplikasi manajemen keuangan. Ketika program dijalankan, di sini ada database untuk menyimpan data-data keuangan. Proses selanjutnya program akan mengkoneksikan program ke database. Proses selanjutnya akan menampilkan menu utama. Di menu utama itu ada 8 pilihan menu. Ada tambah data, menampilkan data keuangan, menghapus data, filter atau sort data, cari data, tambah data pemasukan, update data, dan keluar program. Untuk fungsi tambah data pengeluaran, program akan meminta pengguna untuk menginput nama, menginput jumlah pengeluaran, menginput tanggal, dan setelah semua data itu diinput, program akan mengeksekusi perintah tambah data pengeluaran. Setelah perintah data pengeluaran dieksekusi, program akan menampilkan pesan berhasil atau gagal. Jika berhasil, program akan mengembalikan data masukan ke database. Selanjutnya ada fungsi menampilkan data keuangan. Prosesnya ada mengambil data dari database, lalu program akan menampilkan data. Selanjutnya ada fungsi menghapus data. Prosesnya pengguna akan menginput ID. Setelah ID diinput, program akan mengeksekusi perintah hapus data. Proses selanjutnya program akan menampilkan berhasil atau gagal. Jika program berhasil, program akan mengembalikan data ke database.
Selanjutnya ada filter atau sort data. Prosesnya pengguna menginput kolom, menginput urutannya dari terkecil terbesar atau terbesar terkecil. Lalu program akan mengeksekusi perintah filter data. Selanjutnya program akan menampilkan hasil filter sesuai inputan pengguna. Lalu ada menu cari data. Di sini ingin mencari data yang lebih spesifik gitu. Prosesnya itu input data yang ingin dicari, lalu akan dieksekusi perintah data yang ingin dicari tadi, lalu akan menampilkan hasil filter tersebut. Terus selanjutnya ada tambah data pemasukan. Prosesnya itu pertama input nama pemasukannya, terus input jumlah pemasukan tersebut, terus input tanggal pemasukan kapan, lalu akan dieksekusikan perintah tambah data pemasukan tadi. Terus jika berhasil itu akan disimpan ke database-nya. Terus lanjut ke langsung update data keuangan. Ini prosesnya inputnya pakai ID. Terus nanti akan menampilkan data berdasarkan ID yang telah diinput. Lalu input kolom data yang ingin diubah. Terus input nilai baru di data tersebut. Lalu akan mengeksekusi perintah tadi. Lalu akan menampilkan berhasil atau gagal. Terus akan disimpan langsung ke database. Terakhir itu adalah langsung start program yang langsung akan menyelesaikan program. Di sini saya akan menjelaskan studio code dari program yang dibuat. Ini pertama ada kelas keuangan. Kelas keuangan ini isinya ada properti ID dengan tipe data integer. Selanjutnya ada properti nama dengan tipe data string. Terus ada properti kategori dengan tipe data string, properti jumlah kuadrat dengan tipe data desimal, properti jumlah pemasukan dengan tipe data desimal, properti tanggal dengan tipe data datetime atau tanggal dan waktu. Selanjutnya ada properti saldo dengan tipe data desimal. Selanjutnya di sini ada kelas database helper yang isinya itu ada variable connection string dengan tipe data string yang isinya berupa identitas server database yang digunakan pada program ini. Selanjutnya ada fungsi get connection. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan koneksi ke database. Terus di sini ada function add data pengeluaran. Di sini maksudnya untuk menambahkan data pengeluaran. Pertama ada penampilan untuk memasukkan datanya. Terus langsung dicek kalau misalnya inputannya itu valid apa tidak. Terus di sini ingin menambahkan saldo terakhir dari entry terakhir di database. Lalu di sini komen untuk menambahkan data yang terbaru tadi untuk dimasukkan ke database. Lalu ada function add data pemasukan. Di sini fungsinya untuk menambah data pemasukan yang telah ada. Terus menggunakan try lagi untuk mengecek kalau misalnya ada kesalahan. Terus ada penampilan untuk inputannya. Langsung cek kalau misalnya data yang dimasukkan itu valid apa tidak. Lalu menambahkan saldo terakhir dari entry terakhir yang ada di database. Lalu ada komen untuk mengecek saldo sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung saldo yang telah disamakan, memakai desimal saldo baru dengan saldo sebelumnya tambah jumlah pemasukan. Selanjutnya ada komen menambahkan data. Di sini kita menggunakan string menampilkan insert untuk manajemen keuangan dan nama kategori jumlah pemasukan, tanggal saldo yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita menggunakan untuk mengkoneksikan ke database-nya menggunakan using file connection. Nah, di sini kita menggunakan parameter add with value, menambahkan nama, jumlah pemasukan, kategori, tanggal, saldo dengan format seperti berikut. Selanjutnya connection menghubungkan ke database. Selanjutnya kita kalau ada perubahan
perubahan dalam database, kita akan execute print seperti data berhasil ditambahkan, atau kalau gagal print gagal menambahkan data. Selanjutnya kalau misalnya ada kesalahan dalam program yang kita masukkan, ia akan menampilkan terjadi kesalahan plus bla 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 bla. Sini ada fungsi untuk menghapus data. Biasa kita menggunakan fungsi try jika untuk mengetes kalau ada program yang salah. Kita input salah itu. Sini kita disuruh untuk masukkan ID data yang ingin kita hapus agar ID-nya itu valid. Setelah masukkan ID-nya, nanti akan muncul ID-nya seperti apa. Selanjutnya kita koneksikan ke database. Nah, di situ program akan mencari ID yang kita ingin hapus. Selanjutnya kalau kita sudah yakin menghapus data tersebut, program akan dieksekusi dan akan merubah database. Dan jika sudah berhasil, akan munculkan data berhasil dihapus. Dan kalau gagal menghapus data. Kalau misalnya terjadi kesalahan pada program, dia akan muncul menjadi kesalahan. Selanjutnya fungsi untuk menampilkan data. Nah di sini seperti biasa ada try untuk mengetes apakah kita sudah betul untuk masukkan datanya. Selanjutnya kita membuat list untuk menyimpan data keuangan. Nah di sini kita akan membuat suatu list, itu program akan membuat suatu list. Nah, nanti data-datanya kita ambil dari database. Selanjutnya kita memilih data yang untuk kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi perintah untuk membaca data. Gunakan using TMD execute reader. Nah, terus kalau ada data yang tidak bisa kita baca, kita akan mengulang sampai data tersebut bisa kita baca. Di situ kita menambahkan data ke dalam list keuangan dengan format seperti berikut. Ada ID pertama, nama, kategori, jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, itu tanggal, saldo. Selanjutnya fungsi untuk mengembalikan list data keuangan. Sini kalau terjadi kesalahan menggunakan text, di situ nanti akan menunjukkan kesalahan apa yang terjadi pada program. Selanjutnya fungsi untuk menampilkan saldo. Nah di sini kita membuka database dan kita menampilkan saldo data terakhir. Nah kita nanti menjalankan perintah dan membaca data. Kita memasukkan data, misalnya data apa yang kita ingin kita masukkan, kita baca. Nah nanti program akan mengeksekusi, misalnya saldo, blablabla. Selanjutnya kalau terjadi kesalahan, maka akan menunjukkan program terjadi kesalahan. Selanjutnya, Sini saya ingin menjelaskan fungsi untuk memfilter data. Fungsi filter data dirancang untuk memfilter manajemen keuangan berdasarkan kolom tertentu. Pertama kita hubungkan dulu koneksi ke database dengan get connection, terus connection open untuk membuka database, terus meminta input dari pengguna untuk memfilter data. Kita menggunakan, kita disuruh masukkan nama, tanggal, saldo. Input diubah menjadi huruf besar menggunakan to upper. Untuk
query untuk memfilter data menggunakan query SQL. Terus ini untuk eksekusi query-nya. Ini MySQL command digunakan untuk menyiapkan data SQL. Terus execute untuk membaca ini baris per baris, query dan query per baris per baris. Terus di while untuk mengulang setiap baris hasil. Terus data yang difilter nanti mencakup ID, nama, kategori, jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, tanggal, saldo. Itu kesalahan, kalau terjadi kesalahan akan di-create terjadi kesalahan. Sudah. Di sini ada fungsi untuk mencari data. Terus fungsinya pakai sejarah data. Di sini get connection itu untuk membuka data, membuka koneksi ke database. Terus di sini ada input masukkan data yang ingin dicari. Di sini tuh nanti di input dicari namanya atau jumlah masukannya. Nah kalau tidak sesuai nanti bakal muncul yang sini kolom yang dimasukkan ke valid. Terus di sini ada ada ASC sama DSC. Di sini program ini meminta untuk pengguna memilih urutan data. Jadi selain ASC DSC pasti programnya bakal tidak valid. Ini bakal muncul urutannya tidak valid. Terus di sini ada query. Di sini tuh query-nya untuk ini tuh query itu berdasarkan perbuatan yang masuk oleh dia kolom ini oleh ini tuh meminta di situ mencari data misalnya kayak tanggal, tahun sama bulannya dicari. Terus nanti query-nya dijalani pakai menggunakan MySQL command. Terus ada fungsi file reader ini itu mencari data buat reader 0703 itu misalkan nggak kelihatan, misalnya kalau nggak ada program yang hasil query mengambil informasi tersebut, nanti di sini ini akan muncul, tidak akan ditemukan. Terus sini ada
berupa angka positif. Selanjutnya ada ini ada string, ini ada variabel-variabel di kategori nama, jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, saldo lama, dan tanggal. Di sini ada variabel string, tipe data string, namanya get data query. Ini isinya adalah komen MySQL untuk menampilkan semua data dari manajemen keuangan dengan ID yang diinput oleh pengguna. Ini ada using file get data from CMD yang isinya adalah MySQL comment untuk menjalankan query, variabel query dan connection. Selanjutnya ada ini get data CMD parameter static value untuk menambahkan ID yang diinput oleh pengguna ke dalam parameter ID. Terus selanjutnya ada ini using reader get data CMD execute reader untuk mengexecute atau menjalankan komen MySQL. Terus di sini ada if reader with, jadi selama program membaca atau membaca data ini, dia akan menampilkan data baris, ID, nama, kategori, jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, tanggal, dan saldo. Jika tidak ada data yang ditemukan, akan menampilkan ID tidak ditemukan. Selanjutnya tampilkan form sesuai kategori. Di sini jika pengguna menginput kategori berupa pemasukan, akan menampilkan kalimat berikut. Kalau pengguna menginputkan kategori berupa pengeluaran, akan menampilkan kalimat jika selain keduanya, program akan menampilkan kategori tidak valid. Selanjutnya ada program pengguna program yang meminta pengguna untuk memasukkan kolom yang ingin diubah. Jika kolom input pengguna tidak ada di dalam array valid columns, program akan menampilkan kolom yang dimasukkan tidak valid. Selanjutnya, jika pengguna memilih kolom nama, kolom akan berubah menjadi nama, nilai kolom akan berubah menjadi nama, menampilkan masukan nilai baru, dan program akan meminta nilai baru yang ingin diubah. Selanjutnya, kalau kolom pilih pengguna itu jumlah pengeluaran, kolom berubah menjadi jumlah pengeluaran, menampilkan masukan nilai baru. Selanjutnya, jika kolom yang diinputkan pengguna untuk jumlah pemasukan, akan menampilkan masukan nilai baru yang ingin dimasukkan. Selanjutnya ada kalau pengguna input tanggal, akan menampilkan nilai kolom akan berubah menjadi tanggal, menampilkan masukan nilai baru dengan format tahun, bulan, dan hari. Selain kolom-kolom yang di atas, program menampilkan kolom tidak valid untuk kategori. Jadi di sini ada program untuk memperbarui data berdasarkan input pengguna. Ini ada query-nya atau komen MySQL-nya, update manajemen data, manajemen keuangan. Di sini terus ada MySQL comment untuk menjalankan query-nya dan koneksinya. Terus di sini ada update CMD parameter value, akan menambahkan nilai baru sesuai input pengguna ke dalam parameter nilai dan ID ubah data atau ID yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam parameter ID.
saldo jika kolom yang diubah adalah jumlah penjualan atau jumlah pemasukan. Jika kolom memiliki kata jumlah, maka variabel perubahan akan diisi nilai oleh kolom sama dengan jumlah pengeluaran. Itu adalah if statement atau percabangan. Jadi kalau jika kolom sama dengan jumlah pengeluaran akan menjalankan nilai baru dikurang jumlah pengeluaran lama. Jika false, nilai baru dikurang jumlah pemasukan lama. Selanjutnya ada variabel update saldo query. Ini komen untuk mengupdate saldo. Makanya ada update saldo CMD, komen untuk menjalankan query-nya dan koneksinya. Terus ada parameter update saldo, akan menambahkan kolom sama dengan jumlah pengeluaran. Ini itu if statement. Jika kolom sama dengan jumlah pengeluaran, perubahan ini akan diisi oleh perubahan. Sini ada update saldo CMD parameter added value, di mana kita akan menambahkan parameter perubahan dengan variabel perubahan. Selanjutnya ada update saldo CMD parameter added value, menambahkan nilai parameter ID dengan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya jika data berhasil diperbarui akan menampilkan data dan saldo berhasil diperbarui. Di sini jika di dalam semua program di atas ada terjadi kesalahan, akan menampilkan terjadi kesalahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas program yang isinya itu ada database DB helper sama dengan database helper. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan kelas database helper ke kelas program. Terus ini ada variabel running yang berkata boolean sama dengan true. Ini ada berulangan while running, jadi akan menjalankan program ini selama running sama dengan true. Di sini ada DB helper show saldo, ini untuk memanggil fungsi dari database helper, kelas database helper yang bernama show saldo. Kita akan menampilkan menu utamanya. Selanjutnya ada variabel pilihan dalam tipe data string, di mana program meminta pengguna untuk menginput pilihan yang ingin digunakan. Di sini ada try untuk memeriksa apakah dalam semua blok kode ini ada masalah. Di sini ada if statement, if string is not empty, atau new string. Jadi di sini if statementnya itu jika pilihan pengguna itu kosong atau pilihan pengguna itu tidak ada di dalam array string ini, itu bakalan menjalankan argument exception input tidak valid di angka dari 1 hingga 8. Lalu sini ada switch, kita membandingkan nilai pilihan atau inputan pengguna dengan case-case-nya. Seperti misalnya jika pengguna memilih angka 1 akan menjalankan fungsi data pengeluaran. Jika pilihan pengguna itu 2 akan mengambil fungsi data pemasukan. Jika pilihan pengguna itu 3 menjalankan fungsi atau mengambil fungsi del data.
4 akan menjalankan ini ada list, membuat list nama variabelnya, data pengeluaran yang isinya itu fungsi show data. Di sini ada perulangan for each untuk menampilkan semua data yang ada di database. ID-nya berapa, namanya, kategori, jumlah pengeluaran, dan lain-lain. Lalu di sini jika pengguna memilih 5 akan memanggil fungsi filter data. Jika case 6 akan memanggil fungsi search data, case 7 memanggil fungsi update data. Terakhir jika case 8 program akan berhenti karena warningnya di sini berubah menjadi false, bukan true lagi. Terakhir jika ada kesalahan dari program di atas akan menyampaikan terjadi kesalahan. Selanjutnya ada kelas keuangan. Kelas keuangan ini fungsinya untuk mengatur dan menyimpan data. Jadi di sini ada variabel ID dengan tipe data integer. Karena get sama set ini fungsinya untuk mengambil dan merubah data yang ada di database. Selanjutnya ada variabel nama, tipe data string, variabel kategori, tipe data string, variabel jumlah pengeluaran, tipe data desimal, jumlah pemasukan, tipe data desimal, variabel tanggal, tipe data date time, variabel saldo, tipe data desimal. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang kita buat. Di sini ada public class, database server, ini yang butuh kelas dari semua program di bawah. Dan di sini ada private, list string, connection string. Ini itu variabel dengan tipe data string yang menyimpan identitas server database yang digunakan. Terus di sini ada fungsi yang namanya get connection. Get connection ini meminta koneksi database sesuai dengan identitas yang diisi sebelumnya. Lalu ada fungsi add data pengeluaran untuk membuat fungsi untuk menambahkan data pengeluaran. Kita menggunakan try untuk menjalankan sebuah kode untuk memastikan tidak ada error. Iya, tampilan untuk memasukkan pengeluarannya untuk string nama 173 konverter untuk input nama pengeluarannya, lalu konsolid masukkan nama pengeluaran. Di dalam if ini memastikan bahwa input tadi itu berhasil parse, yaitu isinya desimal dan keluarnya juga desimal. Atau kalau misalnya jumlah pengeluaran itu lebih kecil dari atau sudah nol, nanti akan ada pesan yang mengatakan kalau misalnya jumlah pengeluaran harus bertambah positif. Terus memasukkan tanggal dan juga ada if yang akan didefinisikan untuk memastikan kalau inputannya itu sesuai dengan data yang diinginkan, yaitu data ini. Terus pertama ada variabel saldo sebelumnya yang awalnya itu 0. Di sini kita ingin dapatkan saldo terakhir dari entry terakhir di manajemen keuangan di database-nya. Di sini ada string variabelnya namanya query get saldo yang isinya adalah komen untuk mengeksekusikan di MySQL-nya. Select saldo from manajemen keuangan order by ID destination limit 1. Terus kita sini menggunakan correction, multi correction, dan mendapatkan connection ke database MySQL atas. Terus di sini kita ingin nyambung correctionnya. Terus sini using same data saldo, new MySQL comment, query get saldo 0103 dan connection. Di situ query get saldo kita ingin menjalankan komen yang dari string sini ke MySQL yang database tadi untuk mengambil database yang ada di saldo. Terus di sini ada var result and get saldo execute scalar. Execute scalar itu fungsinya untuk
mengambil data dari database-nya, dan kalau misalnya hasil tersebut itu tidak kosong atau tidak nol, itu akan menunjukkan saldonya yang ada di database. Jadi yang awalnya saldo sebelumnya itu adalah nol akan terisi sesuai dengan database yang telah diinputkan. Lalu hitung saldo baru itu berarti saldo sebelumnya yang sudah diinput di database terakhir dikurang dengan jumlah pengeluaran inputan yang di atas, itu menjadi saldo yang baru. Terus ini ada komen untuk menambah data. Isinya ada komen query lagi untuk mengisi data ke kolom-kolom yang udah ada di database. Di sini kita koneksi lagi ke database-nya, menghubungkan query yang ini ke connection yang atas tadi. Terus di sini kita isi per kolom yang ada parameter nama yang dikonekkan. Berapa lama? Sampai jam 5 bisa nggak? Hah? Sampai jam 5? Bisa. Ini bukan kasih kan? Bukan jadwalnya. Kan. Kita kasih jam 4:30. Kan. Kalau lagi boleh bisa start ke minimal. Ya. Di sini kita ngisi database sesuai dengan parameternya. Variabel nama 0703 itu penyimpanan kolom nama, jumlah penguat itu variabelnya yang bentuk parameter dan seterusnya. Terus ini menghubungkan ke database. Terus enroll affected ke executed query. Dan query itu mengambil data aja dari program ke database-nya. Terus kalau misalnya affected itu ada isinya, itu lebih dari satu, itu akan menunjukkan kalau data berhasil ditambahkan. Terus kalau misalnya tidak ada perubahan dalam database, maka akan ada pesan yang mengatakan kalau gagal menemukan data. Terus catch ini kalau kita memakai try, yang kalau misalnya ada error, itu akan menuliskan pesan kalau misalnya ada terjadi sebuah kesalahan. Terus lalu ada fungsi data pemasukan yang sebelumnya itu data pengeluaran, sekarang data pemasukan itu menjadi saldonya lagi. Ini data tampilan data pemasukan, masukkan nama pemasukannya, disimpan di sel nama, terus input lagi jumlah pemasukan. Di sini di if ini memastikan kalau misalnya parser itu berhasil. Karena kita ingin menginginkan desimal atau di bawah, kalau misalnya di bawah pemasukannya itu lebih kecil atau dibandingkan nol, akan ditegur mengatakan kalau misalnya jumlah pemasukan harus berupa angka positif, nanti akan berubah jadi kertas. Dan terus di sini isi tanggal dan sama harus memastikan kalau misalnya datanya itu yang diinginkan itu data. Kalau misalnya nggak akan balik ke atas sampai datanya itu masuk. Terus desimal saldo sebelumnya ini 0. Ini mendapatkan saldo perhatian dari entitakan di manajemen keuangan. String korek saldo ini komen untuk dijalankan ke MySQL-nya. Terus sini menyambungkan koneksi kepada database. Sini dibuka koneksinya. Terus ini menyambungkan query tadi yang di atas ke koneksi yang di atas. Terus sama seperti tadi yang execute sekarang itu untuk menyambungkan database ke program. Terus kalau misalnya tidak kosong, nanti akan dijalankan dan akan menunjukkan saldo sebelumnya jadi berapa, dan menjadi saldo baru, yaitu saldo sebelumnya yang terakhir ada di database tambah jumlah pemasukan yang telah dibentuk. Terus ini ada komen untuk menambah data. Sama tidak ya? Di sini ada memasukkan data ke per kolom database yang lain seperti awal. Di sini menambah ke datanya yaitu nama, jumlah pemasukan, kategori pemasukan, tanggal dan saldonya berapa, pemasukan barunya. Terus ini menyambungkan ke database. Lalu ini dieksekusikan jika ada perubahan database. Kalau misalnya ada, maka database data berhasil ditambahkan, dan kalau sudah ada perubahan database akan gagal untuk menambahkan data. Terus
kalau misalnya ada terjadi sebuah error karena kita menggunakan try, maka akan membutuhkan error peringatan bahwa ada terjadi kesalahan. Baik, sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang fungsi untuk menghapus data yang kita masukkan tadi. Pertama, seperti biasa kita menamakan fungsinya itu data. Setelah itu kita menaruh fungsi try di sini untuk mengetes apakah program berjalan dengan baik. Ini ada console write untuk memasukkan ID data yang ingin kita hapus. Kita memasukkan angka positif. Jika kita memasukkan angka yang negatif, maka akan muncul pesan ID harus berupa angka positif. Setelah itu ada fungsi return untuk mengembalikan fungsi dari exception. Selanjutnya ini komen untuk menghapus data. Start query sama dengan delete from manajemen keuangan. Nah, jadi di sini ID yang kita pilih akan dihapus oleh program tersebut di database yang telah kita simpan. Nah, setelah itu kita memastikan koneksi ditutup setelah selesai kita input menggunakan using var md sama dengan mysql command. Nah, di sini ada program untuk menghubungkan database connection.open. Nah, setelah itu kita mengeksekusi program dari fungsi beda data. Nah, jadi if row method lebih dari 0, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus, dan jika tidak ada perubahan pada database, maka akan muncul pesan gagal menghapus data. Setelah itu ada fungsi catch seperti biasa, exception x07 03, dan di sini untuk mengambilkan kesalahan apabila terjadi kesalahan pada program. Nanti akan muncul pesan terjadi kesalahan. Setelah itu ada fungsi untuk menampilkan data. Seperti biasa ada fungsi try untuk memastikan bahwa program dapat berjalan. Setelah itu kita membuat list terlebih dahulu menggunakan tabel keuangan sama dengan new list. Nah, di sini fungsi untuk membuat list. Nah, setelah itu kita menggunakan using var connection, get connection, dan kita menghubungkan database ke program sini supaya kita bisa mengambilkan data dari database yang kita punya ini. Nah, di sini kita menggunakan query sampai dengan select tentang from manajemen keuangan. Di sini program akan mengeksekusi menampilkan data yang ada di database dengan execute reader. Nah, setelah itu nanti akan mengulang sampai ada data yang tidak bisa dibaca. Nah, kita menggunakan fungsi while burung read. Nah, nanti dalam isi datanya itu ada ID, nama, kategori, jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, tanggal, dan saldo. Seperti kita berikut ini ya. Setelah itu kita melakukan return untuk mengembalikan nilai tabel pengeluaran. Nah, setelah itu ada fungsi catch biasa untuk jika ada program yang error, dia akan muncul jadi kesalahan. Nah, jika terjadi kesalahan, dia akan mereturn data atau list dari yang ada di database tadi. Setelah itu ada fungsi untuk menampilkan saldo.
void show saldo. Nah, kita biasa menggunakan try di sini untuk mengetes apakah program tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, pertama kita mengkonekkan dulu ke database yang ada. Setelah itu kita mengexecute program yang kita punya di sini menggunakan using variant pmd non-execute trigger. Nah, jika datanya berhasil dibaca, maka nanti data tersebut akan terbaca dan akan muncul pesan console command line saldo kembalikan berapa ini. Nah, nanti saldonya dalam bentuk desimal. Dan di sini ada function catch. Ini untuk menampilkan tadi jika ada program tersebut jadi kesalahan, maka nanti ia akan munculkan jadi kesalahan. Ini saya akan menjelaskan codingan saya, yaitu bagian saya yaitu filter data. Pertama kita pakai fungsi try catch buat menjalankan blok kode utama, terus masukin, kita membuka database-nya dengan ini using path connection get connection untuk membuka koneksi ke database-nya. Terus kita pakai connection open untuk membuka, terus kita juga pakai yang ini connection 0730 untuk memastikan pakai using untuk memastikan objeknya akan ditutup, variabel koneksi ini bakalan ditutup. Oke, terus ini kita meminta input pengguna yang ingin dicari, itu yang ingin difilter, terus masukkan urutan ASDEX yang dari besar atau yang lebih dari kecil itu, terus kita pakai konsol yang lain buat membaca input yang kita input nanti kolom. Terus kita pakai query untuk mengambil semua data dari manajemen keuangan, terus mengurutkan data berdasarkan kolom dipilih pengguna, input sama order. Terus ini using var 0703 ini untuk menjalankan query-nya, execute rider ininya apa tuh untuk jalankan query-nya. Terus using untuk memastikan objeknya bakalan apa tuh variabelnya bakalan tertutup nanti. Terus read untuk memastikan ini tertutup secara otomatis. Terus while untuk ini apa tuh membaca dan menampilkan data nanti. While read ini untuk membaca setiap hasil query secara berulang hingga semua data ditampilkan di perulangan itu. Terus ini convert data to time untuk menyesuaikan sama tanggalnya. Terus ini konsol lainnya buat nampilin nama, ID, kategori, jumlah pengeluaran gitu. Terus bila terjadi kesalahan, error atau salah penginputan, nanti akan ada ini penanganan error, bakalan dikasih tahu terjadi kesalahan. Sekian dari saya. Ya, saya akan menjelaskan fungsi untuk mencari data. Ini memakai search data. Terus try itu fungsinya untuk kalau misalnya digunakan untuk menangkap atau menangani masalah kodenya, kesalahan, itu memakai try. Terus di sini ada using itu memastikan bahwa kondisi ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan. Terus setelah itu get connection itu buat koneksi ke database. Terus di sini itu konsol untuk pengguna untuk
memasukkan nama dan kolom yang ingin dicari. Ini seperti kayak nama, jumlah pemasukan, terus jumlah pengeluaran, tanggal, kategori pemasukan, pengeluaran. Jadi kalau misalnya selain nama yang di sini nggak ada, itu pasti bakal kolom yang dimasukin pasti bakal tidak valid. Terus di sini memakai apa ini? ASC DSC. Kalau ASC DSC itu tuh fungsinya menampilkan pesan konsol agar mereka dimasukkan urutan data yang diinginkan. Di ASC itu tuh ascending, kalau DSC itu descending, jadi urutan naik misalnya 1, 2, 3. Kalau misalnya DSC kebalikannya. Nah, kalau ASC DSC, jadi selain ini nama ASC DSC ini nggak akan valid, misalnya tulisan selain ini bakal muncul urutan tidak valid, hanya menerima ASC atau DSC, jadi cuma menerima nama ASC DSC aja buat di sini di order ya di. Terus setelah itu di sini tuh ada string query. String query itu kayak memasukkan dari manajemen keuangan, dari database manajemen keuangan. Terus di sini itu input tanggal. Ini konsol lain masukin tanggal. Terus di sini konsol lain date time itu untuk mencari tanggal, bulan, tahun dicari. Terus dicari misalnya kalau misalnya tanggal dan bulan tahunnya salah, itu pasti bakal format tanggal tidak valid, harus sesuai sama yang di atas. Terus di sini ada di sini ada using var ya. Using var CM itu data untuk fungsinya itu tuh untuk membaca hasil dari SQL kayak CMD, ini CMD. Jadi itu untuk jadi abis ini setelah ini dimasukin nilai untuk kolomnya di input semuanya di sini. Nanti misalnya kalau misalnya salah, ini pasti datanya nggak akan ketemu misalnya di sini. Terus di sini tuh while itu untuk apa ya? Kayak melakukan perulangan. Jadi ulang lagi, di convert tanggal, dicari lagi tanggal. Terus trigger itu untuk membaca baris dari hasil query misalnya. Terus jika tidak ada lagi baris, fungsi akan mengembalikan ke false. Terus habis itu execute render itu untuk ini ya, menjalankan query, jadi mengembalikan hasil dalam bentuk baris data gitu. Terus di sini tinggal teks tuh kayak apa ya? Teks tuh kayak jika ada apa ya, untuk apa pesan kesalahan yang akan ditampilkan. Jadi misalnya kalau ada kesalahan nanti pasti nampilin di sini dari kesalahan. Sini udah sih. Ini di sini query itu untuk apa? Yang ini ke dari database keuangan. Selanjutnya di sini
update data. Di sini ada try ini fungsinya untuk mengetes apakah di dalam semua blok kode ini ada yang error. Selanjutnya ada using file connection, variable connection yang isinya itu fungsi get connection. Di sini ada connection open untuk membuka koneksi ke database. Lalu di sini ada baris di mana program meminta pengguna untuk memasukkan IP data yang ingin diubah. Pada block if ini program mengecek apakah ID yang dimasukkan oleh pengguna berupa angka positif. Lalu di sini ada variabel kategori tipe data string, variabel nama tipe data string, variabel jumlah pengeluaran nama tipe data desimal, jumlah pemasukan nama tipe datanya desimal, variabel saldo lama tipe data desimal, dan variabel tanggal dengan tipe data datetime atau tanggal dan waktu. Di sini ada variabel get data query dengan tipe data string yang isinya itu comment atau query untuk menjalankan SQL. Selanjutnya ada using file get data CRT yang isinya comment untuk menjalankan query-nya dan menghubungkan dengan koneksi ke database. Selanjutnya ada get data cmd parameter and with value, itu fungsinya untuk menambahkan parameter ID dengan inputan ID yang di input pengguna. Selanjutnya di sini ada if reader read, di mana ini selama masih ada data yang bisa dibaca, program akan membacanya, akan menjalankan if statement ini. Jadi program bakalan menampilkan data yang terpilih, ID-nya berapa, nama, kategori, jumlah pengeluaran, jumlah pemasukan, tanggal, dan saldo. Jika tidak ada data yang bisa dibaca, program akan menampilkan ID tidak ditemukan. Selanjutnya tampil untuk menampilkan form sesuai kategori. Jadi ketika kategori yang dibaca dari sini itu berupa pemasukan, maka program akan menampilkan kalimat ini. Selanjutnya, jika kategori yang dibaca itu berupa pengeluaran, program akan menampilkan kalimat berikut. Jika tidak keduanya, bukan pemasukan atau pengeluaran, program akan menampilkan kategori tidak valid. Selanjutnya ada variabel kolom pilih dengan tipe data string, di mana program akan meminta pengguna untuk memasukkan kolom yang ingin diubah. Di sini ada array valid column yang isinya itu ada nama, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, tanggal, kategori, pemasukan, pengeluaran. Di sini ada if statement. Ini membandingkan apakah kolom pilih atau inputan pengguna itu ada di dalam array valid columns. Jika tidak ada, program menampilkan kolom yang dimasukkan tidak valid. Di sini ada variabel nilai baru dengan tipe data object. Selanjutnya ada tipe data kolom dan variabel kolom dengan tipe data string. Di sini ada if statement membandingkan jika kolom pilih yang di input pengguna sama dengan nama, nilai kolom akan berubah menjadi nama, akan menampilkan masukan nilai baru, dan program akan meminta pengguna untuk input nilai baru. Selanjutnya else if jika kolom pilih yang di input pengguna sama dengan jumlah pengeluaran, nilai kolom akan
dan meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang ingin dimasukkan ke database atau diubah. Artinya jika kolom pilih yang diinput pengguna sama dengan jumlah pemasukan, nilai kolom berubah menjadi jumlah pemasukan, menampilkan masukan nilai baru, dan meminta pengguna untuk menginput nilai pemasukan yang baru. Artinya jika kolom pilih sama dengan tanggal, kolom berubah menjadi tanggal, menampilkan masukan nilai baru, dengan format tahun, bulan, dan hari, dan meminta pengguna untuk memasukkan nilai baru. Selain kolom yang di atas, jika pengguna memasukkan kolom yang tidak ada di atas, akan menampilkan kolom tidak valid untuk kategori ini. Ada proses untuk memperbarui data. Jadi ada query-nya itu update manajemen keuangan, set kolom sama nilai, web ID sama ID, parameter ID. Lalu di sini ada using var update CMD yang isinya komen untuk menjalankan query dan mengkoneksikan ke database. Selanjutnya ada parameter static value. Kita memasukkan parameter nilai, memasukkan inputan pengguna nilai baru ke parameter nilai. Yang kedua, memasukkan inputan ID pengguna ke parameter ID. Lalu sini ada execute on query untuk mengubah data yang ada di database. Lalu sini ada if statement lagi. Jika kolom memiliki kata jumlah, akan dijalankan blok kode variabel perubahan yang data desimal sama dengan ini berupa if statement. Jadi jika kolom sama dengan jumlah pengeluaran, maka menjalankan nilai baru dikurang jumlah pengeluaran lama. Jika kondisi ini false, akan menjalankan nilai baru dikurang jumlah pemasukan lama. Ini ada update saldo query. Di sini isinya komen untuk mengupdate saldo. Ini ada variabel update saldo CMD yang isinya query untuk update saldo dan mengkoneksikan ke database. Di dalamnya ada parameter active value. Di sini ada if statement. Jadi jika kolom sama dengan jumlah pengeluaran, akan memasukkan min perubahan ke dalam parameter perubahan. Jika ini false, akan memasukkan nilai perubahan ke dalam parameter perubahan. Selanjutnya ada parameter value kedua, memasukkan ID yang diinputkan pengguna ke dalam parameter ID. Di sini ada execute on query untuk memasukkan data ke database. Jika ini berhasil, akan menampilkan data dan saldo berhasil diperbarui. Tapi jika terjadi kesalahan, akan menampilkan terjadi kesalahan. Karena kita memakai database online, kita bisa mengkoneksikan ke sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan database online yang sudah kita buat di website. Di sini cara mengkoneksikannya. Di sini ada hostname. Hostname-nya diisi dengan server dari database yang sudah kita buat. Username-nya akan diisi sama username ID. Passwordnya di sini kita pencet yang store in vault.
Lalu kita masukkan passwordnya yang disediakan sama database online-nya. Klik OK. Lalu di sini kita kasih nama apa aja, bebas. Database online. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah koneksi, jadi kita bisa buka sekarang. Di sini karena di database-nya kita udah mempunyai table, kita bisa memunculkan tabelnya dengan query ini. Select bintang manajemen keuangan. Ini nama tabelnya. Select from manajemen keuangan. Kita jalankan. Di sini akan muncul tabel. Oh, bentar. Kita mesti use dulu. Jadi setelah kita masuk ke database-nya, kita gunakan dulu database-nya. Di sini tadi nama database-nya itu ini SQL 12750.284. Ini kita jalanin. Setelah kita sudah menggunakan database-nya, kita bisa memunculkan tabel manajemen keuangan yang sudah kita buat dengan cara select bintang from. Sini ada nama tabelnya yaitu manajemen keuangan. Lalu kita select, kita jalankan, dan sini akan ada tabelnya. Ini tabel yang sudah kita buat. Oke, di sini sekarang kita bakalan mencoba untuk misalnya kita menambahkan data ke dalam tabel yang ada di database. Misalnya di sini kita menambahkan data pengeluaran, kita kita masukkan nama data pengeluarannya apa, misalnya membeli makanan, terus jumlah pengeluarannya misalnya ada 10.000, terus masukkan tanggalnya, misalnya tanggal 2024, formatnya itu tahun, bulan, dan hari. 2024 bulan 11 tanggal 20 misalnya. Di sini sudah ada data berhasil tambahkan. Di sini kita jalankan lagi ini select from manajemen keuangannya. Di sini kan belum muncul ya, data yang kita buat tadi belum muncul, jadi kita harus jalankan lagi query-nya baru dia muncul. Nah, ini ya, yang ID 54 namanya membeli makanan, kategori pengeluaran dengan jumlah pengeluaran 10.000, tanggal 2024 bulan 11 tanggal 20. Di sini saldonya dari yang awalnya 9.633.793, karena ini tipe data pengeluaran, kategori pengeluaran, jadi dikurang dengan jumlah pengeluaran yang tadi yaitu 10.000, jadinya 9.623.793. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kedua yaitu tambah data pemasukan. Sini sama seperti sebelumnya, seperti tambah data pengeluaran, bedanya ini kategorinya pemasukan. Misalnya kita coba, sini program meminta untuk memasukkan nama data pemasukannya, misalnya gaji, terus jumlah pemasukannya berapa, misalnya 20.000, terus memasukkan tanggalnya 2024 11/22. Di sini data berhasil ditambahkan
di sini dia belum terupdate ya, dia belum muncul, jadi kita harus jalanin dia ulang lagi. Di sini baru muncul dia yang baru kita buat, ID 55, gaji, kategori pemasukan, jumlah pemasukannya 20.000, tanggal 2024 11/22. Di sini saldonya tadinya 9.623.793 menjadi ditambah 20.000 jadi 9.640.793. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu hapus data. Di sini program meminta untuk pengguna memasukkan ID data yang ingin dihapus. Jadi misalnya kita ingin menghapus ID yang 55 yang tadi barusan kita buat, kita masukkan 55, data berhasil dihapus. Jadi kalau kita jalankan ini ulang, data yang tadi sudah terhapus. Oke, selanjutnya ada fungsi menampilkan data keuangan. Ini sama seperti ini, sama seperti di Workbench-nya MySQL ini, tapi kita menampilkannya di dalam programnya. Karena kita ini data keuangannya sama seperti yang di sini. Selanjutnya, fungsi selanjutnya filter atau sort data. Ini untuk sort datanya ya. Jadi misalnya kita pengen sort data kategori jumlah pengeluaran dengan urutan descending atau dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini selanjutnya menjelaskan fungsi selanjutnya yaitu fungsi filter atau sort data. Gunanya itu untuk sort data keuangan, misalnya kolom yang ingin disort, misalnya kolom nama dengan urutan descending atau urutan dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini kita lihat namanya itu dari yang terbesar yaitu gaji, terus beli pakaian, beli minum, beli makan, dan seterusnya. Fungsi selanjutnya itu ada cari data. Jadi kita bisa mencari data dari database yang sesuai kita inginkan. Misalnya sini data yang ingin dicari atau kolom yang ingin dicari, misalnya kolom tanggal. Kita masukkan kolom tanggal urutannya, lalu kita masukkan, kita ingin nyari data pada tanggal berapa, misalnya 2024 bulan 11 tanggal 22. Di sini program akan menampilkan data pada tanggal tersebut yang kita cari. Selanjutnya fungsi update data. Update data ini untuk mengupdate data yang sudah kita buat, misalnya ini ada yang diubah. Nah, sini program pertama-tama meminta ID data yang ingin diubah, misalnya yang tadi kita buat ID 54. Nah, di sini program menampilkan data sesuai ID yang kita input. Seperti ini, membeli makanan ya. Nah, di sini program meminta pengguna untuk ingin mengubah kolom apa? Kolom nama, kategori, jumlah pengeluaran. Misalnya kita ubah kolom namanya. Lalu program akan meminta pengguna untuk masukkan nilai baru. Jadi misalnya kita ubah menjadi beli makan. Sudah berhasil, data berhasil diperbarui. Jadi kita kalau lihat di sini dan data yang awalnya membeli makanan menjadi beli makan. Jadi data sudah diupdate. Terakhir ini ya, pilihan terakhir itu keluar program.
Jadi ketika pengguna memilih pilihan keluar program, program akan berhenti.